buat acara yel-yel kita dulu yuk. Anak sekolah minggu HKBP. Semangat, ceria, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat yuk satu pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Musik tulang. Tadi sudah bernyanyi bila roh Allah ada di dalamku. Saat ini sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu pujian tiada berkesudahan. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan acara ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih menyertai kami semua. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami Tuhan di dalam pandemik yang saat ini berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan berlalu karena kuasa-Mu Tuhan sangat nyata dan sangat ajaib yang kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah kami. Mari Tuhan campur tangan untuk kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya tidak terhalang kasih dan karunia yang akan Tuhan Yesus berikan pada kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, "Kubuka hatiku untuk firman-Mu". Oke adik-adik, kita lanjut acara kita. Kita angkat satu pujian, kita harus membawa berita. Ya, anak-anak kami semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Amin. Shalom semuanya anak-anak sekolah minggu.
Apakah kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, Inang percaya bahwa kita semua sudah dengan duduk rapi, sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta pertama hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Inang akan baca sampai dengan ayat 4 saja ya. Nanti anak-anak kami semua harus membaca sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, anak-anak kami semuanya, apa kabar? Iya, Inang harap kabar kita semua luar biasa. Apalagi di hari Pentakosta yang artinya apa? Hari turunnya Roh Kudus. Iya. Hari Pentakosta ini hari keberapa coba? Ada yang tahu enggak? Hari Pentakosta yaitu hari ke-10 setelah apa? Naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga, atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ya, jadi anak-anak kami, ternyata hari Pentakosta itu adalah hari ketika turunnya Roh Kudus. Apa yang terjadi anak-anak kami? Mereka itu mendengarkan suara yang kencang. Dibilang dari firman ini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kayak mana tiupan angin keras coba? Pasti suaranya besar dan membuat orang kaget kan? Itu pada saat itu ada suara yang turun dari langit. Gitu ya kan? Tiba-tiba mereka mendengar suara yang keras itu dan mereka semua itu kaget. Tetapi mereka melihat seperti apa katanya? Seperti lidah-lidah api. Mereka semua kaget. Kok ada turun api dari langit? Ada apa ini? Tiba-tiba rupanya maka mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata. Apa yang mereka perkatakan pada saat itu? Anak-anak kami, mereka semua heran juga. Pada waktu itu katanya, anak-anak kami kalau kita baca nanti sampai ayat 13, di situ dikatakan bahwa sebenarnya pada saat itu ada banyak suku bangsa yang ada di Yerusalem pada saat itu. Ada banyak suku bangsa yang ada di Israel ketika turunnya Roh Kudus itu. Katanya ada yang terdiri dari Patria, katanya Frigia, Pamfilia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Roma, orang Kirene, orang apa lagi? Mesir. Banyak. Tapi mereka heran. Kok para rasul itu bisa kita mengerti ucapannya? Mereka bingung. Kita kan orang Libya. Mereka itu kan orang Yahudi. Kok aku tahu bahasanya? Misalnya kan, kita nggak mengerti bahasa Jepang gitu misalnya. Tapi kita tahu bahasanya itu.
Mereka kaget semuanya. Kok bisa seperti ini? Kenapa kita bisa mengerti bahasa-bahasa mereka? Kok kita mengerti apa yang mereka ucapkan? Jadi anak-anak kami, ternyata turunnya Roh Kudus itu memberikan kita pengertian, yaitu untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kita, supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Artinya Roh Kudus itulah yang mengajari kita untuk bisa mengerti apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Ya anak-anak kami ya. Jadi kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak terkecuali Inang dipenuhi Roh Kudus, Mama Papa dipenuhi Roh Kudus, anak-anak sekolah minggu juga dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengajari dan membimbing kita untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita lebih tahu apa yang dikehendaki dari Tuhan kepada kita. Jadi tidak terkecuali anak-anak kami bahwa kita semua itu dipenuhi Roh Kudus. Maka di sini kan dibilang tadi di sini, yang gilanya kurasa itu, yang mabuknya kurasa mereka itu. Katanya kan di ayat 13, bukan. Memang Tuhan itu datang melalui Pentakosta, hari Pentakosta saat itu mereka itu bukan mabuk anggur. Walaupun mereka bisa berkata-kata, bukan karena mabuk anggur, tapi karena mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak kami, anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus menunjukkan sikap baiknya kepada semua orang, ya kan? Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga perbuatan kita, tingkah laku kita, cara hidup kita selalu menunjukkan sikap seorang sekolah minggu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia selalu baik kepada orang tuanya, dia selalu patuh kepada kakak abangnya dan orang tuanya. Dia juga selalu taat kepada Tuhan dan selalu taat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Pentakosta anak-anak kami, bahwa kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu pada Minggu Pentakosta hari ini, bahwa kami semua telah Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami dan juga di dalam Engkau Tuhan. Bimbinglah kami setiap saat Tuhan, agar kami senantiasa mampu menjadi anak-anak sekolah minggu yang menunjukkan bahwa kami hidup di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup acara ibadah kita angkat satu pujian pada Nauli. Dan pola mabia rau di ngoluki
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Saya ingin melakukan tantangan yang diberikan tante sekolah, yaitu menyanyikan lagu kita sekolah.
berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan menggunakan musik di akhir YouTube ini. Yang kedua, ambil dengan cara landscape. Gini ya cara ngambil landscape-nya. Yang ketiga, upload videomu di sosial media Facebook dan tandai guru skala minggu yang ada di HKBP Aiknauli. Dan guru skala minggu akan memberikan kamu like, love, dan wow. Kami tunggu ya. Bye-bye.